Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Zulfi dari channel Rumah Fisika Pak Zulfi. Kembali kita melakukan pembahasan soal-soal setingkat OSK, OSP, OSN bidang fisika SMA. Kali ini kita membahas tentang dinamika partikel soal nomor 1. Soalnya seperti ini. Sebuah sistem balok di bawah ini, yaitu yang ini, dua balok M besar, di atasnya ada pula dua balok M kecil yang terhubung dengan tali. Kemudian M besar ditarik dengan gaya F. Jadi sebuah sistem balok di bawah ini terletak di lantai licin sempurna. Koefisien gesekan statis antara kedua balok atas dan bawah adalah sama, yaitu mu. Balok kanan bawah ditarik dengan gaya mendatar F. Jadi lantainya licin sempurna, hanya ada gesekan antara balok atas dengan balok bawah. Baik balok atas dan balok bawah yang kanan maupun balok atas dan balok bawah yang kiri. Balok bawah yang kanan ditarik dengan gaya F. Koefisien gesekan statis antara kedua balok atas dan bawah adalah sama, untuk ini dan ini sama, yaitu mu. Pertanyaannya, nomor A, tentukan gaya F maksimal agar sistem balok tersebut tetap bergerak bersama atau tidak tergelincir. Pertanyaan nomor B, tentukan percepatan sistem dan tegangan tali antara kedua balok atas pada kondisi tidak tergelincir ini, yaitu tegangan tali ini. Di pertanyaan nomor A, kita mencari F maksimal yang diizinkan agar sistem balok ini tidak tergelincir. Artinya mereka masih bergerak bersama. Dan pertanyaan nomor B, kita diminta mencari percepatan sistem ini ketika kondisi tidak tergelincir, dan kemudian kita diminta mencari berapa tegangan tali ini. Buku OSN Fisika SMA Dinamika Benda Tegar ditulis oleh Dr. Zulfi Abdullah. Buku Konsep Dasar Dinamika Benda Tegar membahas secara luas dan detail konsep-konsep fisika yang menjadi dasar dalam memahami dinamika benda-benda tegar. Bahasan pokok buku ini terkait dengan dua kemungkinan gerak pada benda tegar, yaitu gerak selip dan gerak gelinding pada benda tegar. Bahasan akhir buku ini adalah tentang gerak gelinding pada benda tegar, yang diawali dengan pembahasan tentang kemungkinan arah gerak rotasi dan arah gaya gesek statis pada benda tegar, baik benda tegar yang menggelinding di atas lantai yang diam, maupun benda tegar yang menggelinding di atas atau di bawah benda tegar lain. Pokok bahasan terakhir ini dituntaskan dengan analisis berbagai kasus umum dinamika benda tegar. Baca sekarang. Pembahasan atas persoalan ini adalah sebagai berikut. Yang A, kita diminta menentukan gaya F maksimal agar sistem balok tetap bergerak bersama atau tidak tergelincir. Mula-mula kita tinjau sistem sebagai satu kesatuan. Di 4 balok ini kita anggap sebagai satu kesatuan. Gaya antar mereka itu adalah gaya internal, sehingga gaya ini tidak masuk dalam hukum kedua Newton ketika kita anggap mereka sebagai satu kesatuan. Jadi satu-satunya gaya luar bagi sistem ini hanyalah gaya F. Dengan demikian, F sama dengan 2M besar tambah 2M kecil kali A, maka percepatan sistem adalah A sama dengan F dibagi 2 dikali dalam kurung M besar ditambah M. Ini merupakan persamaan pertama. Selanjutnya kita tinjau masing-masing balok ini secara terpisah. Itu balok atas dan balok bawah. Kita perhatikan bahwa balok bawah yang paling kanan mendapat gaya F yang sama dengan ini dan gaya gesek statis Fs1. Sementara balok kiri bawah mendapat gaya gesek statis yang kita sebut saja sebagai Fs2 yang arahnya ke kanan. Nah, balok atas dalam arah sumbu I itu
mendapat gaya N1 dan Mg untuk balok atas kanan dan N2 Mg untuk balok atas kiri. Demikian juga sebagai reaksi dari gaya gesek statis pada balok bawah kanan, maka balok atas kanan ini mendapat gaya gesek statis Fs1 arah ke kanan. Dan gaya tegangan tali arahnya ke kiri. Sementara balok atas kiri mendapat gaya gesek statis Fs2 ke kiri, reaksi dari Fs2 ke kanan pada balok M besar, dan gaya tegangan tali T arah ke kanan. Sebenarnya, kalau mau, kita juga bisa meninjau gaya-gaya arah vertikal pada balok-balok bawah, baik balok bawah kanan maupun balok bawah kiri. Di mana gaya-gaya vertikalnya adalah N1 yang merupakan reaksi dari N1 yang atas, dan N2 yang juga reaksi dari N2 yang atas. Samping itu, masing-masing ada berat M besar G untuk yang kiri dan M besar G untuk yang kanan. Kemudian ada gaya normal dari lantai ke balok M besar, yaitu N10 untuk balok yang kanan dan N20 untuk balok yang kiri. Nah, hanya saja N10 maupun N20 ini tidak berkontribusi pada gesekan karena koefisien gesekan dari lantainya adalah 0 atau karena lantainya licin sempurna. Jadi tidak perlu kita mencari N10 maupun N20 pada kasus kita ini. Nah, N1 dan N2 ini sama karena masing-masing masanya sama, sehingga beratnya sama, dan karena benda kita tidak bergerak ke atas atau ke bawah, maka sigma gaya dalam arah vertikal itu sama dengan 0, baik untuk balok yang kanan atas maupun balok yang kiri atas. Sehingga dengan demikian N1 sama dengan N2 sama dengan Mg. Persamaan kedua. Berikutnya, karena sistem ini juga bergerak dengan percepatan yang sama, yaitu A, maka resultan gaya dalam arah X pada balok kiri atas adalah T dikurang Fs2 sama dengan M kali A. Itu persamaan ketiga. Sementara resultan gaya pada balok kanan atas adalah Fs1 dikurang T, yaitu Fs1 dikurang T sama dengan M kali A. Itu persamaan 4. Selanjutnya untuk balok bawah, yaitu untuk balok kiri bawah, karena satu-satunya gaya yang bekerja pada balok kiri bawah hanyalah Fs2, maka Fs2 sama dengan M besar kali A sama 5. Sementara pada balok kanan bawah, gaya yang bekerja adalah F dan Fs1 yang berlawanan, sehingga resultan gayanya adalah F dikurang Fs1 sama dengan M besar kali A sama 6. Berikutnya, keenam persamaan ini, persamaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kita olah lebih lanjut sebagai berikut. Kita salin kembali ke 6 persamaan ini, kemudian kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 4, ke persamaan 3 ini, ke persamaan 4, maka persamaan 4 yaitu Fs1 dikurang T, T-nya ganti dengan Fs2 tambah Ma, artinya Fs1 dikurang Fs2 tambah Ma sama dengan Ma. Kalau kita buka kurung, hasilnya adalah F1 dikurang Fs2 dikurang Ma sama dengan Ma, atau Fs1 dikurang Fs2 sama dengan 2 Ma, dengan memindahkan yang kiri ke kanan. Ini kita nyatakan sebagai persamaan 7. Berikutnya, bahwa gaya F maksimum yang dapat diberikan agar sistem tidak slip
batas maksimal gaya yang bisa diberikan agar sistem tetap tidak selip adalah ketika salah satu atau kedua gaya gesek mencapai batas maksimumnya. Nah, dari persamaan 7 ini, kalau kita susun ulang, itu menjadi persamaan 10, Fs1 sama dengan Fs2 tambah 2Ma. Persamaan 10 ini menunjukkan bahwa Fs1 selalu lebih besar dibanding Fs2, karena A-nya tidak sama dengan 0. Jadi, Fs1 akan terlebih dahulu mencapai batas maksimum. Nah, ketika Fs1 mencapai batas maksimum, itu Fs1 akan bernilai mu kali N1 sama dengan mu Mg. Maka persamaan 10, itu persamaan ini, memberikan Fs2 sama dengan Fs1 dikurang 2Ma, dengan Fs1 sama dengan mu Mg, maka Fs2 sama dengan mu Mg dikurang 2Ma. Ini persamaan 11. Sekarang, substitusikan persamaan 5 dan 1 ke 11. 5 itu yang ini, Fs2 sama dengan M besar kali A. Dan yang satu adalah A-nya sama dengan F per 2 kali M besar tambah M. Maka Fs2 yang sama dengan Ma itu berarti sama dengan M dikali F per 2 kurung M besar tambah M. Karena ini adalah A-nya. Sama dengan mu Mg di sini, mu Mg tetap dikurang 2M kali A. Kita ganti A-nya dengan F per 2 kali kurung M besar tambah M. Kita susun ulang. Yang ini kita pindahkan ke kiri. Hasilnya adalah Mf per 2 kali kurung M besar tambah M ditambah 2Mf per 2 kali M besar tambah M. Sama dengan mu M kali G. Hasilnya, F-nya bisa kita keluarkan dari kurung. Ini menjadi M besar tambah 2M kecil. Jadi, yang bawah sudah sama. Maka, hasilnya M besar ditambah 2M per 2 kali kurung M besar tambah M dikali F sama dengan mu Mg. Dengan demikian, F kita atau gaya maksimum yang diizinkan sesuai dengan pertanyaan dari soal, F maksimum yang diizinkan agar sistem tetap tidak tergelincir atau sistem tidak selip adalah sebesar 2 mu Mg dikali kurung M besar tambah M per M besar tambah 2M. Ini kita anggap sebagai persamaan 12. Berikutnya, kita jawab pertanyaan nomor B dari soal, itu menentukan percepatan sistem dan tegangan tali antara kedua balok atas pada kondisi tidak selip. Kita catat kembali persamaan 1, yaitu A sama dengan F per 2 dikali kurung M besar tambah M kecil. Persamaan 4, Fs1 dikurang T sama dengan M kali A. Dan persamaan 12, F sama dengan 2 mu Mg dikali kurung M besar tambah M per M besar tambah 2M. Sekarang substitusikan persamaan 12 ke persamaan 1. Persamaan 12 itu ini. F-nya ini masukkan ke persamaan 1. Sehingga kita dapatkan A-nya adalah A sama dengan 1 per 2 kali kurung M besar tambah M dikali 2 mu Mg dikali kurung M besar tambah M per M besar tambah 2M. Ini adalah F-nya sama dengan ini. Itu nilainya adalah ini. Dengan demikian, yang ini bisa saling menghilangkan. 2 juga saling menghilangkan. Tinggal hasilnya adalah A sama dengan mu Mg per M besar tambah 2M.
Jadi percepatan sistem kita adalah A sama dengan mu mg per M besar tambah 2M. Ini kita ungkapkan sebagai persamaan 13. Selanjutnya berdasarkan persamaan 13 dan 4 dengan Fs1 sama dengan mu mg, kita peroleh F1-nya ini sama dengan mu mg, maka kita peroleh T, kalau kita balik, T kita sama dengan F1 dikurang MA. T kita ini sama dengan F1 dikurang MA. F1-nya adalah mu mg dikurang MA, yaitu M dikali A-nya yang ini, sesuai dengan yang sini, persamaan 13, mu mg per M besar tambah 2M. Kemudian kita samakan penyebutnya. Hasilnya adalah, ini kita kali dengan M besar tambah 2M. Ini kita kalikan dalam mu M kuadrat G per M besar tambah 2M. Atau hasilnya M kali M besar tambah 2M kuadrat dikurang M kuadrat dikali mu G per M besar tambah 2M. Nah, 2M kuadrat dikurang M kuadrat sama dengan M kuadrat. Kemudian M juga kita keluarkan, hasilnya adalah mu mg dikali kurung M besar tambah M per M besar tambah 2M. Sehingga tegangan tali T kita ini adalah mu mg dikali kurung M besar tambah M per M besar tambah 2M atau F per 2. Karena F kita adalah 2 mu mg dikali kurung M besar tambah M per M besar tambah 2M. Itulah tegangan tali antara dua balok atas dan percepatan sistem untuk pertanyaan nomor B. Demikian pembahasan kita untuk soal pertama dinamika partikel. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.